Final Community Shield 2025 menghadirkan duel sengit antara dua tim elit Inggris, yaitu Liverpool yang berstatus sebagai juara Liga Premier 2024-2025 dan Crystal Palace selaku kampiun Piala FA musim yang sama. Laga yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Minggu malam 10 Agustus 2025 ini menjadi ajang pembuka musim yang syarat dengan gengsi. Crystal Palace berhak tampil setelah menorehkan sejarah meraih Piala FA, sementara Liverpool datang dengan kekuatan penuh usai melakukan belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas. Manajer Arne Slot menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan Hugo Ekitike sebagai ujung tombak yang didukung oleh Florian Wirtz, Mohamed Salah dan Cody Gakpo di lini depan. Di sisi lain, pelatih Palace mengandalkan formasi 3-4-2-1 dengan Jean-Philippe Mateta sebagai target man, didukung pemain-pemain kreatif seperti Eberechi Eze dan Ismail Assar. Pertandingan dimulai dengan tempo yang tinggi dan hasilnya Liverpool langsung mencetak gol cepat di menit keempat melalui aksi Ekitike yang menerima umpan dari Florian Wirtz. Striker anyar The Reds ini mengontrol bola di sisi kanan luar kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dijangkau oleh kiper Dan Henderson. Crystal Palace berusaha bangkit dan pada menit ke-10 sempat memprotes keras keputusan wasit yang hanya memberikan tendangan sudut alih-alih penalti setelah Daichi Kamada dijatuhkan Jeremy Frimpong. Tekanan Liverpool berlanjut dan di menit ke-14 Salah melakukan penetrasi cepat lalu mengirimkan umpan ke depan gawang yang hampir dimanfaatkan oleh Gakpo. Namun Henderson dengan sigap menepis bola. Kebangkitan Palace terjadi di menit ke-17 ketika Van Dijk melanggar SAR di kotak terlarang. Mateta yang maju sebagai Algojo sukses mengecoh Alisson Becker dengan sepakan ke kiri gawang. 3 menit berselang, peluang Palace melalui Michel tak berbuah gol karena umpan silang ke depan gawang tak disambarkan satu timnya. Liverpool kembali unggul di menit ke-21 melalui gol tak terduga dari Frimpong yang mengirimkan umpan lambung dari sisi kanan, namun bola justru meluncur langsung ke gawang tanpa bisa dihalau oleh Henderson. Gol tersebut menutup babak pertama dengan skor 2-1 untuk The Reds. Memasuki babak kedua, Liverpool mencoba menekan lebih awal dan Ekitike nyaris menggandakan golnya melalui sundulan hasil umpan dari Milos Kerkez. Namun sayang, bola masih melebar tipis. Striker asal Prancis itu kembali mendapatkan peluang emas di menit-menit berikutnya setelah menerima umpan mendatar dari Florian Wirtz. Akan tetapi, tembakannya masih melambung tinggi. Crystal Palace merespon dengan serangan berbahaya, salah satunya melalui sundulan SAR yang memanfaatkan umpan Gehi, namun bola masih melenceng tipis. Eberechi Eze juga hampir menyamakan kedudukan setelah melakukan soloran dan melepaskan tembakan mendatar yang mampu ditepis oleh Alisson. Usaha Palace akhirnya berbuah di menit ke-77 melalui skema serangan balik cepat. Will Hughes merebut bola dari Gakpo, Adam Wharton mengirim umpan terobosan kepada SAR, dan winger asal Senegal itu menuntaskannya dengan sepakan akurat yang menggetarkan gawang Liverpool. Drama berlanjut ketika Crystal Palace menuntut penalti setelah bola mengenai tangan Alexis Mac Allister, tetapi VAR memutuskan permainan untuk diteruskan. Liverpool masih berupaya mencari gol penentu, salah satunya melalui sepakan Mohamed Salah di kotak penalti yang masih bisa diamankan oleh Dan Henderson. Di penghujung waktu normal, Crystal Palace hampir memastikan kemenangan lewat tembakan Justin Deveney hasil umpan dari Eze. Namun, bola melebar tipis dari tiang jauh. Skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir laga dan memaksa penentuan pemenang melalui adu penalti. Dalam drama tos-tosan ini, Liverpool memulainya dengan buruk ketika eksekusi pertama Mohamed Salah melambung di atas mistar gawang. Sementara Mateta sukses menaklukkan Alisson untuk membawa Palace unggul 1-0. Alexis Mac Allister yang menjadi penendang kedua Liverpool juga gagal setelah tembakannya diblok oleh kiper Dan Henderson. Eze yang menjadi penendang kedua Palace ikut gagal, menjaga skor tetap 1-0. Penendang ketiga Liverpool berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun, Ismail Assar kembali membawa Palace unggul 2-1. Harvey Elliott juga gagal pada eksekusi keempat Liverpool setelah arah tembakannya terbaca oleh Henderson. Sementara Borna Sosa dari Palace juga gagal karena bola membentur mistar gawang. Tertinggal 2-1, Dominic Szoboszlai kemudian membuat skor 2-2 lewat eksekusi kelima Liverpool yang mengecoh kiper lawan. Namun, Palace memastikan gelar setelah penendang kelima mereka Justin Deveney menaklukkan Alisson untuk mengakhiri adu penalti dengan skor 3-2. Salah satu momen unik di babak adu penalti adalah perilaku dari Dan Henderson yang selalu membelakangi lapangan sebelum rekan satu timnya mengeksekusi penalti. Kiper berusia 28 tahun itu tampak fokus membaca catatan kecil yang ditempelkan pada botol minumnya, bahkan menutupinya dengan handuk kecil agar tidak terlihat oleh pihak lain. Catatan tersebut diyakini berisi informasi detail mengenai arah penendang para pemain Liverpool. Henderson yang mengenakan topi
dan mirip dengan kiper legendaris anime Genzo Wakabayashi ini, sukses menepis 2 penalti dan membaca arah tendangan lawan dengan tepat di setiap kesempatan. Setelah pertandingan, Henderson mengungkapkan rasa bangga bisa membantu Palace meraih kemenangan bersejarah ini. Ia menilai mengalahkan Liverpool yang dihuni oleh banyak pemain bintang adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Apalagi hanya 3 bulan sebelumnya ia juga menjadi pahlawan saat Palace membungkam Manchester City di final Piala FA. Henderson menegaskan bahwa memenangkan 2 trofi dalam waktu singkat adalah hal yang membanggakan bagi klub dan dirinya secara pribadi. Ia mengaku menyukai momen-momen penting di lapangan, terutama saat berada dalam tekanan besar seperti adu penalti. Namun, di balik kebahagiaan itu, Crystal Palace masih menghadapi masalah administratif. UEFA sebelumnya memutuskan menurunkan mereka dari Liga Eropa ke Liga Conference akibat masalah kepemilikan klub yang tumpang tindih dengan Olympique Lyon. Palace telah mengajukan banding atas keputusan tersebut dan Dan Henderson berharap hasilnya positif. Menurutnya, sebagai juara Piala FA, Crystal Palace berhak bermain di Liga Eropa dan jika keputusan UEFA tetap berlaku, hal itu akan merendahkan nilai kompetisi. Ia juga meyakini banyak penggemar netral yang setuju bahwa hasil di lapangan harus dihargai. Henderson memuji upaya keras Chairman Steve Parish yang berjuang membela hak-hak klub dan berharap banding ini dikabulkan agar Palace dapat bersaing di level Eropa yang semestinya. Bagi para pendukung The Eagles, kemenangan di Community Shield ini bukan hanya soal trofi, tetapi juga simbol kekuatan mental tim yang mampu mengalahkan 2 raksasa sepak bola Inggris dalam kurun waktu singkat. Saya rasa Anda akan melihatnya hari ini. Kami tidak terlalu memperhatikannya di akhir. Kami memenangkan Piala FA. Kami berhak berada di Liga Eropa. Untuk tujuan sepak bola, kami pantas berada di Liga Eropa. Saya pikir, sayangnya, kompetisi ini akan merendahkan nilainya jika kami tidak berada di Liga Eropa.